Dulu kala ada seorang pemuda yang bernama Kumbang Benau. Ia adalah seorang pemuda yang tampan. Sifat Kumbang tidak serupawan dengan wajahnya. Ia selalu kasar kepada untuk menemani dirinya pergi berburu. Tidakkah kau kasihan dengan ayahmu yang sedang sakit ini, Nak? Ayah hendak memberi Kumbang pun pergi berburu. Ia menyusuri hutan yang lebat. Ketika semakin jauh ke dalam hutan, ia tersesat. Kumbang pun segera mencari-cari jalan untuk keluar dari hutan tersebut. Tak disangka, di kejauhan ia melihat sebuah desa. Lalu ia berjalan ke desa itu. Desa itu bernama Desa Sanggu. Di sana sedang diadakan semacam pesta rakyat untuk memperingati masa perubahan anak gadis kepala desa dari gadis kecil ke ambang kedewasaan. Gadis cantik jelita itu namanya Intan. Kumbang terkagum-kagum melihat kecantikan gadis itu. Ketika ia kembali ke rumahnya, wajah Intan masih terbayang-bayang. Keesokan harinya, Kumbang kembali pamit untuk pergi berburu. Padahal ia pergi ke desa Sanggu. Sesampainya di desa itu, Kumbang berusaha memikirkan cara bagaimana bisa berkenalan dengan Intan. Akhirnya, Kumbang berhasil berkenalan dengan Intan. Dan mereka cukup lama berbincang-bincang. Dari sikapnya, ternyata Intan juga menyimpan rasa terhadap Kumbang. Mereka pun sepakat menjalin kasih. Pada saat itu, Kumbang semakin sering ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Hal itu berlangsung berkali-kali sehingga menimbulkan kecurigaan warga. Warga menganggap sifat Intan dan Kumbang tidak memberikan contoh yang baik bagi para gadis-gadis di desa itu. Suatu hari, Intan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Ternyata ia telah dijodohkan dengan pengusaha rotan yang kaya raya. Kumbang pun menjadi gundah. Kemudian Kumbang kembali ke rumahnya untuk menemui kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya, ia mengutarakan niatnya untuk segera melamar Intan. Ayah dan ibu Kumbang merasa keberatan
Jangan berharap terlalu tinggi, anakku. Gadis itu berasal dari keluarga yang terpandang. Kita tidak sebanding dengan mereka, ujar ibunya. Namun, Kumbang tetap bersikeras. Tidak, Intan tetap harus menjadi istriku. Kemudian, anak muda itu pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Adinda, tidak ada satu pun yang menyetujui pernikahan kita. Sebaiknya kita pergi saja, ujar Kumbang. Intan menyetujui ajakan Kumbang. Mereka pergi mengendap-endap, meninggalkan rumah Intan. Ternyata gerak-gerik mereka sudah diamati oleh beberapa warga. Hei, lihat! Itu kan Kumbang dan Intan! Seru warga yang melihat. Intan ketakutan. Ia khawatir warga akan menghukum dan mempermalukannya. Kumbang tak kalah paniknya. Mereka mempercepat langkah dan menghindari kejaran warga. Kumbang teringat akan benda sakti yang diberikan oleh ayahnya, piring Malawer. Segera saja ia melempar piring itu ke tepi sungai. Ajaib sekali. Piring itu berubah menjadi besar. Kumbang dan Intan naik ke atas piring itu untuk menyeberangi sungai. Mereka bernapas lega karena mereka berhasil menghindari kejaran warga. Mereka tertawa gembira. Namun, ketika sampai di tengah sungai, terjadi gelombang dahsyat disertai petir menyambar dan hujan yang sangat lebat. Piring Malawer tidak mampu untuk menahan gelombang dan cuaca seburuk itu. Piring itu pun terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi sebuah danau. Masyarakat kemudian menamakannya dengan sebutan Danau Malawer.